Nah ini tuh kantong semai. Jadi saat benih udah jadi, udah mulai berakar, kita tanam di sini. Ya. Jadi untuk semaiannya itu ini isi 75 ya. Nah ini ada beberapa yang tadinya tuh nggak hidup nih, sekarang setelah kena hujan terus jadi hidup, kena air. Nah ini kondisi untuk yang udah 2 bulanan, kayaknya 2 bulanan ya. Nah ini jadi tangkai seperti ini karena ujungnya itu dipotong nih, ini nih ya. Kalau nggak dipotong tuh dia bakal rabas terus, jadi nggak ada yang jadi kayak gini nih. Ini kan tadinya jadi nih, ini jadi tumbuh, terus ini juga tumbuh nih, tuh ini tumbuh dari sini ya, sini juga tumbuh, ini juga tumbuh. Itu karena ini ujungnya itu ini dipotek awalnya, jadi pada tumbuh lah ke samping. Kalau nggak dipotek dia tumbuh terus ke atas. Ini banyak juga nih. Nah penyakitnya setelah dipotek gitu biasanya karena ini nih, lihat tuh, kelihatan nggak, nih hama ini. Jadi harus disemprot dengan pembasmi kayak semut gitu ya. Ini kena hama nih. Nah dia juga udah lebat tuh, banyak, dia cabangnya udah banyak karena dia dipotong kan. Tuh udah hidup banyak. Ini juga kena, ini nih juga kena ya. Ini yang saya tanam itu cabai, ini ya cabai habanero. Ini juga banyak nih, sama tuh, ini juga sama. Nah oh ya, ini pakai yang bag, yang poly bag yang pakai ukuran 35. Ini udah cukup buat tanaman cabai. Itu ada lagi yang besar di samping rumah saya juga masih ada, saya masih nanam. Nah ini dia banyak tuh ya. Ini yang masih dipakai, belum pindahin polybag ya, jadi ini masih pakai wadah plastik begini nih. Ini udah dibolongin bawahnya. Awalnya itu setelah 1 bulan saya coba pindahin ke model yang plastik ini nih ya, wadah-wadah plastik. Yang setelah 1 bulan lebih ada beberapa yang saya pindahin polybag situ, ini pakai polybag. Ini bawah juga belum pakai polybag. Nah inilah nih ya, inilah tumbuhan saya. Kalau yang ini udah dipetik juga ujungnya. Ini banyak yang jadi juga nih. Tuh, tangkainya, cuman tangkainya masih tipis. Dia tuh masih tipis. Nah ini juga udah lumayan nih jadi tuh. Ininya udah banyak tumbuh. Ini juga udah banyak tumbuh cabang. Ini udah besar nih. Awalnya cuma daun ini doang. Ini tambah cabang. Ini juga udah tumbuh cabang. Ini juga udah tumbuh cabang. Oke. Ini juga sama nih ya. Ini cabangnya udah tinggi. Kalau ini udah kuat dia, jadi nggak gampang. Kalau kehujanan pun dia jadi nggak gampang layu atau letoy ya. Ada beberapa pohon yang kayak gini nih. Tuh. Ini posisinya kayak gini, tapi dia tetap tumbuh. Cuman dia posisinya nggak sempurna karena kalau hujan itu, kalau badai, kalau hujan begitulah, dia tuh terkadang suka pada roboh gitu. Nah ini contoh yang pemetikannya itu telat nih. Ini yang contoh pemetikannya telat, jadi dia tetap tumbuh. Jadi dari batang utama, nah barulah jadi begini nih. Dari batang utama sampai ke atas itu tumbuh nggak ada cabang ya. Ini baru dipetik, ini telat petik, jadi dia belum ada tumbuh. Ini nih cabang-cabang baru. Ini juga sama nih, ini baru tumbuh cabang segini. Nah ini barulah tumbuh cabang atasnya nih. Kalau yang ini juga sama nih, cuman ini memang dipetiknya udah mulai ini tuh ya. Tuh atasnya juga udah
banyak cabang-cabangnya. Cuman kalau bawahnya dia juga udah banyak ya. Nah ini apalagi nih banyak nih, yang ini nih tuh. Wah dia udah banyak banget ini ya. Sama polybagnya ukuran 35, ini juga banyak. Oke, ini buat kayak rumahan itu gampang sih. Nah ini juga ada nih. Nah ini yang masih lepas plastik, jadi dia belum dimasukin ke polybag, belum ada. Jadi posisinya saya kan tanah itu kan beli nih, jadi belum ini lagi lah, belum kepegang. Karena kalau di perumahan itu ya kayak mana ya, kayak cari rumahnya agak susah, cari rumah cari tanahnya agak susah. Makanya saya ini semua tanah itu beli yang udah siap tanam, kayak sekam bakar, media tanam yang lainnya lah. Ini ada beberapa yang memang secara pertumbuhannya itu tuh ini tidak cepat gitu ya, kayak gini nih, kayak ini nih. Ini tuh dia sebenarnya sama umurnya, usianya, cuman dibandingkan dengan yang ini dia tumbuh lebih cepat ya. Ini kurang tahu nih kenapa nih, padahal secara pemupukan juga sama semuanya, saya kasih pupuk semua, saya pakai pupuk NPK ya teman-teman. Ini tuh masih gini lagi. Terus untuk membasmi hamanya saya pakai Purakon, pembasmi hama. Ini pembasmi hama ya. ini alat buat nyiram. Ini saya pakai yang 2 liter ya. Berhubung ini lagi hujan jadi saya nggak siram ya. Nah ini saya mau ngasih tahu nih, jadi posisinya itu ini tuh kayak gini tuh saat kena hujan tuh, lagi begini nih tuh pada tidur. Jadi harus kalau dibenerin, jadi kalau misalnya memang kita nggak kepegang, nggak kebenerin, susah. Itu jadinya kayak tadi tuh, jadi pada bengkok-bengkok lah apalah gitu tuh kan. Nah, ini kalau nggak dibenerin mati nih lama-lama nih ya. Teman-teman yang buat kayak rumahan gitu boleh tuh ya. Lumayan nih. Ini ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 18 19 21. Di atas ada 2 3 4 5 6 7 13 sama 21 24 di bawah ada 25 26 nih. Jadi total saya yang begini itu 26 lagi belum dipindahin ke polybag yang lebih besar. Cuman dia tetap gede ya, tetap bisa tumbuh besar, dan memang akar-akarnya pun tuh, akar-akarnya pun tumbuh, jadi dia udah leluasa lah, jadi nggak terlalu sempit ya. Jadi ini bisa buat alternatif nih teman-teman. Nah teman-teman, buat pemupukan ataupun apa namanya, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ini apa namanya, pembasmi hama, tadi kan saya ada beberapa tanaman yang pakai kena hama ya teman-teman. Nah ini bisa pakai Purakon. Terkadang kalau petani-petani lain itu menggunakan yang namanya jarum ya buat ngebuka ini. Cuman kalau saya itu nggak pakai jarum karena emang agak males aja buat beli gitu ya. Ini cukup pakai gini teman-teman. Ini bisa dibuka ya. Nih ini cukup dilubangin. Nah, ini cukup dilubangin, nanti saat dituang itu per tetes teman-teman ya.
per tetes. Jadi kalau netes 1 2 3 4 5, jadi hitungannya seperti itu setiap 5 tetes. Nah gini maksud saya nih, nah maaf, nah ini jadi lubang begini nih ya, jadi nggak usah pakai jarum pun bisa. Jadi saat teman-teman mau kayak mau basmi hama, tinggal hitung berapa tetes, jadi harus ada patokan kan tumbuhannya berapa benih, berapa tumbuhan, misalnya tuh tinggal masukin aja berapa tetes gitu ya, cukup mudah teman-teman. Ini emang bau banget ya, menyengat banget kadang-kadang. Kalau ini pun aromanya tuh kayak di sawah gitu. Nah untuk pupuk NPK ini teman-teman, ini pupuk NPK saya sedikit lagi, tinggal sedikit ya. Nah ini pupuk NPK ini kalau misalnya saya menggunakan pupuk ini untuk tanaman saya, dan saya biasanya menggunakan 4 takaran sendok, 4 sendok untuk 1 ember. Nah, 1 ember itu ember segini nih teman-teman. Ya ini full 4 sendok ya, 4 sendok. Jadi nah untuk pemakaian pupuk NPK 16-16 ini dia harus dipakai minimal itu 1 minggu sekali. Saya menggunakan pupuk 1 minggu sekali karena biar cepat ya teman-teman. Nah itu kalau penggunaan pupuk ini tuh, jadi teman-teman saat nyiram itu enggak ke tangkainya ya teman-teman, jadi langsung ke sini, dia langsung ke tanah ya, jangan sampai kena ini daun. Nah kalau pakai yang ini tadi, Furakon tadi, ini harus ke daunnya aja karena dia hama-hamanya itu adanya di daun ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang mau menggunakan hama itu, pastiin pakai masker. Kalau mau yang begini tuh nih, pastiin pakai masker, kalau bisa pakai sarung tangan ya, karena bahaya banget buat kulit. Nah untuk balik lagi nih ke pupuk NPK ini. Nah pupuk NPK ini cukup bagus ya kalau misalkan memang dipakai untuk media tanaman seperti cabai, terus kayak tomat, pokoknya media tanamannya itulah, sayur-sayuran. Ini bagus banget nih pakai ini ya, karena ini pertumbuhannya aja cepet banget ya, pertumbuhannya cepat. Dia tuh membuat nih, jadi si batang-batang ini tuh jadi tumbuh lebih cepat, tumbuh cepat gede gitu, nggak kecil kayak gini nih. Nah emang balik lagi sih, jadi tergantung ke bibit yang teman-teman pilih ya. Kalau bibitnya memang bagus, berkualitas gitu ya, dan bibitnya itu isi padat, itu biasanya cepat besar ya. Jadi pertumbuhannya itu cepat ya. Nah ini dia. Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman, dia tumbuh tapi miring ya, tuh tumbuh tapi miring, dia tuh daun-daunnya besar. Nah ini dia nih teman-teman, ini kena gini, ini kena semut biasanya nih, digigitin semut ya, jadi pada berlubang begini. Ini lama-lama jadi besar ini tuh. Awalnya tuh kayak gini nih, tuh awalnya dia pasti kecil kayak gini, lama-lama jadi kayak gini tuh besar. Ini juga ada nih tuh ya, yang lain oke sih, aman kalau yang lain. Nah saya juga nggak tahu nih kenapa, nah ini dia nih kena tuh, waduh. Ini juga kena, ini lama-lama gede nih, tapi dia tuh nggak kasat mata teman-teman. Jadi dia tuh si posisi semut itu nggak terlihat saat saya begini pun, nggak kelihatan dia, cuma dia ngegigitin, nggak tahu memang dia lagi kemana gitu ya. Ini abis tuh lama-lama tuh daunnya gini, jadi nggak sehat dia. Ini juga ada nih tuh ya, aduh. Jadi itulah teman-teman, untuk tanaman saya. Untuk teman-teman yang rumahan mau tanam kayak gini juga bisa. Jadi ya itu dia,
nggak ada tanah ya harus beli kita. Media tanam aja yang udah jadi aja ya, mau merek apapun juga boleh, bagus sih. Paling nambahin sekam bakar sih teman-teman, sekam bakar atau ya sekam yang belum dibakar juga nggak masalah, cuman kalau saya pakainya sekam bakar. Oke, paling segitu aja cukup ya teman-teman buat yang mau ini. Oke, makasih, see you.